implementasi objek relational mapping Prisma dalam perancangan RESTful API untuk web SDA Division di PT Telkom Indonesia Tbk. Penulisnya yaitu Arya Danuarta Ramadan dan Yudi Prayudi. Prodinya Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Terbitnya yaitu pada tanggal 16 April 2025. Akreditasi jurnalnya Sinta 4. Latar belakang dari jurnal tersebut, website adalah serangkaian halaman digital yang saling terkait dan biasanya di-host pada server yang dapat diakses melalui pengguna jaringan internet. Setiap website dibangun menggunakan kombinasi bahasa pemrograman dasar seperti HTML untuk struktur halaman, CSS untuk gaya dan tampilan, serta JavaScript untuk interaktivitas dan dinamisme menurut Anderson et al. Pada tahun 2022. RESTful API itu sendiri yaitu struktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berkomunikasi dengan metode HTTP. API ini mendukung operasi dasar seperti CRUD yang memungkinkan pengembang mengatur dan mengubah data dengan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE menurut Fielding pada tahun 2000. PT Telkom Indonesia Tbk sendiri didirikan pada tahun 1961 yang berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam layanan telekomunikasi dan solusi digital di Indonesia. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan teknologi informasi, dan penyedia layanan internet, dan ada beberapa proyek di mana perusahaan ini terlibat. Penulis laporan terlibat dalam proyek pengembangan lokasi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Proyek ini akan berlangsung selama 6 bulan dimulai dari Oktober 2023 hingga April 2024, di mana akan mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi, mengembangkan backend aplikasi, dan membuat API RESTful. Kemudian landasan teorinya yaitu menggunakan objek relational mapping atau ORM. ORM Prisma memungkinkan pengembang berinteraksi dengan basis data menggunakan kode pemrograman yang lebih bersih yang mengurangi kesalahan dalam penulisan query SQL menurut Barware and King pada tahun 2021. Penerapan ORM sendiri meningkatkan kinerja sistem dan menjaga integritas data yang merupakan komponen penting dalam pengelolaan yang berhasil menurut Pernici et al. Sehingga penggabungan ORM ke dalam aplikasi manajemen proyek akan membuat tim lebih mudah mengelola informasi proyek dan memungkinkan mereka untuk melakukan analisis data dengan lebih efektif. Metodologi penelitiannya yang pertama itu observasi langsung, di mana pemagang pemagang melakukan magang selama 7 bulan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dimulai dari 17 Oktober hingga 1 Juli. Magang berlangsung selama jam kerja perusahaan, yaitu dari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai pukul 7. Kemudian metodologi yang kedua yaitu peran sebagai back-end developer. Pemagang memegang tanggung jawab utama pada pengembangan dan implementasi RESTful API untuk pengelolaan data sumber daya alam. Yang ketiga, metodologi pengembangan menggunakan sprint. Pada tahapan ini, pelaksanaan Scrum dimulai dengan tahap sprint planning di awal setiap sprint. Pengembangan RESTful API dilakukan dengan menggunakan 6 sprint masing-masing dengan fokus yang berbeda. Yang sprint yang pertama yaitu inisiasi, di mana mengidentifikasikan kebutuhan proyek dan pembuatan user stories. Yang sprint yang kedua yaitu perencanaan, desain sistem termasuk arsitektur API dan model database. Yang ketiga itu pengembangan, mengimplementasikan fitur CRUD dan integrasi ORM Prisma.
Yang keempat yaitu pengembangan API dasar, penyelesaian endpoint RESTful API utama. Yang kelima itu testing dan optimisasi, yaitu pengujian fungsional dan optimisasi API. Yang keenam itu deployment dan dokumentasi, yaitu mendeploy API ke server produksi dan penyusunan dokumen secara teknis. Kemudian hasil yang didapatkan yang pertama itu ada penerapan framework pengembangan perangkat lunak, di mana di sini menghasilkan terdapat perbedaan antara teori dan praktek, di mana ketika praktek pemagang sendiri menyadari bahwa di lingkungan kerja PT Telkom tidak hanya mempertimbangkan efisiensi dan skalabilitas framework, tetapi faktor seperti ketersediaan sumber daya, waktu pelatihan, dan kebutuhan pengguna juga diperlukan, yang dimana tidak selalu dijelaskan dalam kurikulum akademik. Terus di sini kita mendapatkan contoh dari Vue.js. Meskipun Vue.js sendiri menawarkan penanganan komponen UI terstruktur dan pembaruan data yang efisien, tetapi dalam situasi tertentu diperlukan metode praktis untuk menyampai hasil cepat, meskipun harus mengorbankan fleksibilitas dari Vue.js itu sendiri untuk mendapatkan solusi yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, implementasi metodologi Agile dan Scrum. Nah, yang pertama ada fleksibilitas Scrum-nya. Pemagang menemukan bahwa metode Scrum di PT Telkom Indonesia mengalami perubahan besar dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan tim dan proyek. Yang kedua ada sprint retrospektif. Sprint ini seharusnya mengevaluasi proses kerja, tetapi seringkali tidak sesuai dengan alokasi waktu dalam teori, bahkan terkadang hanya melibatkan percakapan informal saja. Yang ketiga, penyesuaian tahap Scrum. Beberapa tahap Scrum sendiri tidak dilaksanakan secara konsisten. Jika waktu tersebut tenggat dengan ketat, maka beberapa tahapan sering dipercepat atau dihilangkan untuk fokus dalam penyelesaian fitur yang dibutuhkan. Yang ketiga ada manajemen waktu dan prioritas, di mana terdapat pergeseran prioritas ketika terdapat perubahan kebutuhan klien atau penemuan teknis yang baru yang harus segera diterapkan. Yang kedua itu ada adaptasi cepat, di mana pemagang sendiri harus cepat beradaptasi, mengelola kembali prioritas, dan tetap produktif dalam lingkungan yang berubah. Contohnya ketika memasukkan perubahan, pengguna dapat mengubah seluruh rencana UI, di mana hal tersebut menyebabkan revisi besar yang tidak direncanakan. Yang ketiga ada manajemen waktu yang fleksibel. Pada situasi ini menunjukkan bahwa manajemen di waktu tepat harus fleksibel dan adaptif terdapat perubahan yang dinamis. Yang keempat itu terdapat komunikasi dan kolaborasi dalam tim, di mana setiap anggota tim dapat beradaptasi dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Yang kedua, sering terjadinya perbedaan perspektif karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang prioritas proyek, yang sering menyebabkan tantangan. Hal ini memerlukan keberhasilan komunikasi, di mana bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan pendapat dan mendengarkan anggota lain. Kemudian yang terakhir, kesimpulan pemagang. Yang ada kemajuan signifikan. Pemagang sendiri merasakan banyak kemajuan dan pembelajaran yang dapat mengembangkan diri menjadi lebih profesionalis lagi, sehingga pemagang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, pemagang mendapatkan peningkatan keterampilan teknis,
mencakup penggunaan Vue.js dan Express.js serta pemahaman REST API. Kemudian ada pengelolaan basis data dengan Prisma ORM dan juga praktik CI or CD menggunakan GitLab. Yang ketiga ada keterampilan kolaborasi dan penyelesaian masalah. Pemagang juga memperoleh keterampilan kolaborasi tim, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah, serta belajar adaptasi dengan teknologi yang baru. Kemudian pembahasannya yang pertama itu ada pembelajaran dari penerapan teknologi terkini, yaitu penggunaan framework Vue.js dan Express.js. Pemagang sendiri memiliki kesempatan untuk menggunakan Vue.js sebagai framework front-end dan Express.js sebagai framework back-end selama magang. Secara teori, Vue.js dikenal karena pendekatannya yang berbasis komponennya memudahkan dalam pengelolaan elemen UI dan mendukung binding data, sehingga perubahan data di front-end langsung tercermin di back-end. Express.js sendiri mendukung pengembangan aplikasi berbasis layanan mikro yang cepat dan memungkinkan pembuatan API RESTful. Yang kedua ada modularisasi dan reusability komponen, yaitu hal tersebut merupakan salah satu manfaat besar dari penggunaan Vue.js, di mana kemampuannya untuk membangun komponen yang modular dan reusable. Secara teori, modularisasi sering dianggap metode yang tepat untuk menjaga kode tetap struktur dan mudah dikelola. Tetapi di lapangan, pemagang menyadari bahwa kemampuan untuk membuat komponen reusable bukan hanya untuk menghemat waktu, tetapi juga untuk memungkinkan tim pengembang lebih fokus pada pengembangan fitur baru. Yang ketiga ada tantangan sinkronisasi data. Tantangan tersebut yang harus diatasi saat mengembangkan aplikasi berbasis Vue.js dan Express.js adalah sinkroni data antara front-end dan back-end. Secara teori, pendekatan sederhana sering digunakan untuk mengajari koneksi antar layer dalam aplikasi. Tetapi dalam praktik, pemagang menemukan bahwa sinkronisasi ini membutuhkan konfigurasi dan debugging yang intensif untuk mengatasi perbedaan data yang sering terjadi. Kemudian yang kedua itu pembelajaran penerapan dari metodologi Agile dan Scrum. Yang pertama ada Scrum sebagai metodologi pengembangan iteratif, yaitu Scrum memungkinkan tim untuk bekerja dalam siklus pengembangan yang singkat yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung 2 hingga 4 minggu dan terdiri dari serangkaian tugas yang berfokus pada pengembangan fitur tertentu. Hal ini kontras dengan pendekatan tradisional atau waterfall yang linear, di mana fase tersebut dilakukan secara berurutan dan perubahan sulit diterapkan setelah fase sebelumnya selesai. Yang kedua ada reality daily stand up, di mana sering diadakan pertemuan singkat yang diadakan setiap hari selama sprint, yaitu disebut daily stand up. Menurut teori Scrum sendiri, pertemuan ini hanya berlangsung 10 hingga 15 menit, yang memungkinkan tim untuk menyampaikan kemajuan harian, hambatan, dan rencana kerja masing-masing. Kemudian ada fleksibilitas sprint retrospektif. Dalam hal ini, anggota tim mengevaluasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini membantu tim untuk memahami kekuatan dan kelemahan proses yang telah diterapkan untuk mencari cara meningkatkan kinerja di sprint berikutnya. Pemagang belajar bahwa di lapangan, retrospektif sering dilakukan secara informal atau dipersingkat agar dapat berfokus pada isu-isu yang mendesak. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas perubahan skop proyek. Salah satu keunggulan dari metodologi Agile adalah kemampuan untuk memfasilitasi perubahan skop proyek dengan fleksibilitas tinggi. Pemagang sendiri belajar bahwa Agile memungkinkan tim untuk menyesuaikan rencana proyek dan tanpa gangguan keseluruhan jadwal
Dalam lingkungan kerja yang dinamis, perubahan skop sering kali terjadi karena hal tersebut sudah menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan, baik itu karena permintaan pengguna ataupun demi perubahan strategi bisnis perusahaan. Kesimpulannya, peningkatan keterampilan teknis yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak adalah salah satu capaian utama. Pemagang dapat menggunakan teknologi terkini seperti Vue.js untuk pengembangan antarmuka pengguna dan Express.js untuk backend secara aktif menerapkan teori dalam proyek nyata. Pemagang memiliki pengalaman teknis yang lebih baik setelah memahami konsep seperti REST API, pengelolaan data dengan Prisma ORM, dan praktik CI/CD menggunakan GitLab. Program magang tersebut tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga tentang penyelesaian masalah dan manajemen waktu, sehingga pemagang dapat mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan tugas yang ada, dan menyelesaikan masalah selama proses pengembangan. Kelebihan dari jurnal tersebut, yang pertama ada relevansi topik, di mana jurnal ini membahas implementasi ORM Prisma dan RESTful API, teknologi yang sangat relevan dan banyak digunakan dalam pengembangan web modern. Yang kedua ada metodologi yang jelas. Proyek pengembangan API dijelaskan dengan metode Scrum dengan tahapan Scrum yang terstruktur, memberikan gambaran yang jelas tentang alur kerja proyek. Ketiga, wawasan tentang kesenjangan teori praktik. Jurnal ini secara eksplisit menyoroti perbedaan antara pemahaman teoritis dengan kebutuhan praktis di lapangan, seperti pemilihan framework, penerapan Agile atau Scrum, dan sinkronisasi data. Ini merupakan kontribusi akademik yang paling penting. Kemudian kelemahan dari jurnal tersebut, yang pertama fokus pada pengalaman pemagang. Meskipun hal tersebut memberikan wawasan yang berharga, tetapi sebagian besar jurnal ini berpusat pada pengalaman dan pembelajaran pemagang, bukan pada analisis mendalam tentang implementasi teknis ORM Prisma atau RESTful API itu sendiri. Yang kedua, kurangnya detail teknis mendalam. Ketika penggunaan Vue.js dan Express.js dan Prisma ORM, jurnal ini tidak menyediakan detail teknis yang mendalam tentang arsitektur, kode, atau tantangan implementasi spesifik dari teknologi tersebut di dalam proyek. Misalnya, tidak ada contoh skema database Prisma atau struktur endpoint API yang spesifik. Yang ketiga, hasil implementasi aplikasi kurang terlihat. Jurnal ini menyatakan bahwa pemagang mengembangkan aplikasi manajemen proyek berbasis web, tetapi tidak menyajikan tanggapan layar, studi kasus fitur, atau metrik performa dari aplikasi yang dikembangkan. Ini membuat sulit untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi teknis secara objektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.